Latihan ujian tertulis 5 USP SDMI mata pelajaran matematika bagian 2. Nomor 31. Bu Sofi membeli 3,2/5 liter susu. Bu Sofi memberikan 0,7 liter susu kepada Amalia. Seluruh sisa susu akan dituang ke dalam beberapa gelas sama banyak. Jika setiap gelas berisi 9/20 liter susu, berapa banyak gelas yang diperlukan Bu Sofi? Banyak gelas yang dibutuhkan Ibu Sofi adalah, nah ini sama dengan 3/2/5 dikurang 0,7 dibagi dengan 9/20. Kita jadikan pecahan biasa. Ini jadi 17/5 dikurang, nah ini jadiin pecahan biasa 7/10. Nah ini bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian dengan cara membaliknya. Nah ini penyebutnya kita samakan dulu, dijadikan 10, 5 ini dijadikan 10 berarti dikali 2. 17 kali 2 34, ini 10 dikurang 7/10 dikali 20/9. 34 dikurang 7 27/10 dikali dengan 20/9. Ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Jadi jawabannya 6 gelas. Jadi banyak gelas yang dibutuhkan Ibu Sofi adalah 6 gelas. Nomor 32. Perbandingan antara banyak uang Reisha dan Putri adalah 12/7. Jika selisih antara uang Reisha dan Putri sebesar 70.000 rupiah, tentukan banyak uang Putri. Nah, kita buat dulu perbandingannya. Uang Reisha berbanding uang Putri, yaitu 12/7. Nah, jika selisih, selisih berarti uang Reisha dikurang uang Putri. Nah, 12 dikurang 7 berarti selisih perbandingannya 5. Nah, terus yang diketahui selisih uang Reisha dan Putri adalah 70.000. Nah, uang Putri sama dengan 7/5 dikali dengan 70.000. Nah, ini kita bisa kecil ini. Ini 5 coret, ini bisa dibagi 5. 70 dibagi 5 itu 14. Jadi 7 kali 14 itu 98.000. Nah, jadi banyaknya uang Putri adalah 98.000 rupiah. Nomor 33. Pak Agus berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jarak antara rumah Pak Agus dan kantor adalah 18 km. Pak Agus berangkat pada pukul 6:45 menit. Pada pukul berapa Pak Agus tiba di kantor? Kita tulis dulu kecepatannya sama dengan 45 km per jam. Nah, jarak dari rumah Pak Agus ke kantor itu 18 km.
Nah, berangkat pada pukul 6:45 menit. Berarti kita mencari waktu tempuhnya dulu, yaitu waktu sama dengan jarak per kecepatan. Nah, jaraknya 18 km, kecepatannya 45. Nah, ini bisa kita sederhanain dibagi 9 ya. 18 dibagi 9, 2. 45 dibagi 9 itu 5. Berarti waktunya 2/5 jam. Atau kita rubah ke menit dulu ya. 2/5 dikali 60. Nah, ini coret menjadi 12. 2 kali 12, 24. Nah, ini waktunya 24 menit. Jadi 24 menit setelah pukul 6.45 adalah pukul 7.09. Jadi Pak Agus tiba di kantor pada pukul 7:09 menit. Nomor 34. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah volume bangun ruang tersebut. Nah, ini kan ada dua bangun ya. Bangun kubus dan bangun balok. Jadi volumenya itu sama dengan volume kubus ditambah dengan volume balok. Nah, berarti kita bisa hitung volume kubusnya dulu. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini kubusnya sisinya 6. Berarti 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 cm kubik. Nah, sekarang kita hitung volume bangun yang kedua. Volume balok. Nah, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini panjangnya 10 kali lebarnya 6, tingginya 18. 10 kali 6 kali 18 itu 1080 cm kubik. Nah, jadi volume bangun ruang sama dengan 216 cm kubik ditambah dengan 1080 cm kubik. Jawabannya 1296 cm kubik. Nomor 35. Hasil penjualan buah di toko buah Delima selama seminggu sebagai berikut. Nah, jika rata-rata penjualan buah per hari sebanyak 21 kg, berapa penjualan buah pada hari Sabtu? Nah, ini berarti rata-rata penjualannya 21 kg selama 7 hari. Berarti total penjualan keseluruhannya sama dengan 7 kali 21 sama dengan
147 kg. Berarti penjualan pada hari Sabtu sama dengan, nah ini kita bisa total keseluruhannya 147 dikurang, nah lihat hari Senin itu 21 kg ditambah dengan hari Selasa 22 kg, hari Rabu 13 kg, ditambah lagi dengan hari Kamis 24 kg, hari Jumat 15, dan hari Minggu 25 kg. 147 dikurang 21 ditambah 22 ditambah 13 tambah 24 tambah 15 tambah 25, itu hasilnya, ini hasilnya 120. Nah 147 dikurang 120 itu 27 kg. Nah jadi banyak penjualan pada hari Sabtu itu 27 kg.